Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang e-commerce, yakni bisnis dan teknologi. Subbab 10.2 bagian dari bab 10, yakni e-commerce dan pasar digital serta pasar barang digital. Setelah kita membahas tentang bagian 10.1, kita akan masuk ke pembahasan tentang bisnis dan teknologi pada e-commerce. Baik, di sini kita akan masuk pembahasan tentang tipe-tipe e-commerce, yakni yang ini. Nah, ada banyak cara yang mengklasifikasikan transaksi bisnis elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat dan partisipan. 3 kategori utama dari e-commerce adalah bisnis ke konsumen atau business to consumer, B2C, bisnis ke bisnis atau business to business atau B2B, dan konsumen ke konsumen atau consumer to consumer, C2C. Nah, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen atau business to consumer atau business to B2C melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu. BarnesandNoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen adalah contoh dari bisnis e-commerce. Yang kedua, bisnis e-commerce berbentuk bisnis to bisnis. Nih, pada bentuk bisnis to bisnis atau B2B melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Kita ambil contoh Sam Connect yang dipergunakan untuk membeli dan menjual barang bahan kimia dan plastik adalah salah satu contoh dari B2B. Nah, yang ketiga adalah bisnis e-commerce berbentuk consumer to consumer atau C2C, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Kita ambil contoh seperti pada Toko Bagus atau OLX gitu, atau rumah.com yang memungkinkan orang-orang untuk menjual barang-barangnya kepada konsumen lain dengan cara melelang barang-barang mereka hingga penawaran tertinggi atau harga yang sudah ditetapkan. Nah, cara lain untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik adalah dengan membedakan platform yang digunakan oleh partisipannya dalam melakukan transaksi. Hingga saat ini, transaksi e-commerce masih menggunakan komputer pribadi untuk terkoneksi dengan internet pada jaringan wired atau kabel. Beberapa alternatif nirkabel atau wireless mode telah muncul, seperti transaksi menggunakan iPhone, smartphone, komputer tablet. Nah, penggunaan perangkat nirkabel untuk membeli barang atau jasa dari lokasi manapun disebut dengan mobile commerce atau m-commerce. Kedua bentuk e-commerce, transaksi bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen, bisa menggunakan teknologi m-commerce yang akan kita diskusikan pada bagian 10.3. Nah, kita akan masuk ke model bisnis e-commerce. Nah, di sini kita akan membahas tentang model bisnis e-commerce berdasarkan berbagai bentuk. Nah, pada bagian model bisnis e-commerce kita akan langsung ke pembahasan tabel 10.5 tentang model bisnis internet. Yang pertama adalah e-tailer. Ini e-tailer itu adalah menjual produk fisik langsung kepada konsumen atau individu. Nih, kita akan lihat bahwa toko retail online biasa disebut dengan e-tailer. Tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang sangat besar seperti Alibaba.com, seperti Amazon, ataupun yang kecil. Ya, dengan toko-toko website yang memiliki jangkauan dan pelanggan yang kecil. Yang kedua adalah transaction broker.
atau perantara transaksi, yakni deskripsinya adalah menghemat uang dan waktu pengguna dengan cara memproses transaksi penjualan secara online dan mendapatkan uang dari setiap transaksi yang terjadi. Ini seperti eTrade.com, Expedia, atau kalau sekarang itu di Indonesia ada yang disebut dengan Midtrans. Terus pada jasa pembelian atau pembayaran di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Nah, situs yang memproses transaksi untuk konsumen pada umumnya dikelola oleh satu perusahaan dengan menggunakan telepon, pos sebagai transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa finansial dan jasa perjalanan. Keunggulan dari perantara transaksi online adalah bisa menghemat uang dan waktu, seperti menyediakan persediaan yang tidak biasa dari produk finansial dan paket perjalanan di suatu lokasi tertentu. Pialang saham online dan jasa biro perjalanan memasang tarif yang lebih rendah daripada bentuk tradisional dari bisnis ini. Nah, yang berikutnya adalah market creator. Apa sih market creator? Market creator, nanti kalian lihat di sini, penjelasannya adalah market creator membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk dan mencari produk dan menetapkan harga. Keunggulan dari pencipta pasar online adalah mereka menyediakan tempat di mana para penjual bisa dengan mudah menampilkan produk-produk mereka dan pembeli bisa dengan mudah membeli langsung dari penjual. Pasar pelelangan seperti eBay, Priceline, terus Tokopedia adalah contoh yang bagus untuk model bisnis pencipta pasar. Berikutnya adalah content provider. Nah, saat ini e-commerce memulai dengan saluran produk retail. Ia semakin berubah menjadi sebuah saluran konten global. Konten secara luas didefinisikan sebagai semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk dari ekspresi manusia yang bisa diletakkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, DVD, kumpulan dari berbagai macam media digital atau yang lainnya, termasuk web. Penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video, digital, musik, foto, teks, dan karya seni ke dalam web. Keunggulan utama dari penyedia konten adalah bahwa konsumen bisa menemukan konten online yang sangat banyak sesuai dan membeli konten ini dengan harga yang relatif murah untuk dapat dinikmati melalui perangkat komputer atau smartphone. Penyedia tidak harus menjadi pencipta dari konten, meskipun kadang juga menjadi pencipta konten, seperti Disney.com. Kita akan melihat kalau Disney.com itu ada namanya Hotstar, Disney Plus atau Hotstar Disney Plus atau Disney Hotstar. Nah, ini adalah merupakan penyedia konten. Di situ ada Marvel, ada Pixar, ada Disney yang lebih menjadi distributor berbasis internet dari konten yang diproduksi maupun diciptakan pihak lain. Apple juga menjual track musik di dalam iTunes-nya, tetapi tidak membuat atau memesan musik baru. Nah, popularitas yang fenomenal dari iTunes Store merangkap koneksi internet seperti iPhone, iPod, iPad telah memungkinkan bentuk baru dari pengiriman konten digital atau podcasting ke mobil streaming. Podcasting adalah sebuah metode publikasi audio atau video melalui internet, memungkinkan pemuda berlangganan untuk mengunduh data audio ataupun video ke dalam komputer pribadi atau pemusik atau pemutar musik portable. Streaming adalah metode publikasi untuk data musik dan video yang berjalan secara berkelanjutan dari konten ke perangkat pengguna tanpa perlu dikumpulkan secara lokal di dalam perangkat. Nah, berikutnya adalah community provider yang ini. Community provider atau disebut dengan penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa bertransaksi, membeli atau menjual barang.
Berbagi hal yang menarik, foto-foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang sesuai, menerima informasi yang relevan dan menarik, bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut dengan avatar. Nah, situs jejaring sosial seperti Facebook, Google+, Tumblr, LinkedIn, Twitter, komunitas online seperti e-village, dan ratusan komunitas online lainnya yang lebih kecil. Nah, semuanya menawarkan kepada pengguna dan fitur layanan membangun komunitas atau community building tools. Jejaring sosial merupakan fitus yang memiliki pertumbuhan tercepat di beberapa tahun. Seringkali penggunanya bertambah 2 kali lipat dalam 1 tahun, meskipun mereka tetap harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya adalah portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai halaman muka atau homepage mereka. Beberapa definisi dari sebuah portal bahkan termasuk mesin pencari dari Google dan Bing sedikit sekali memakai situs-situs tersebut sebagai halaman mukanya atau homepage-nya. Nah, portal seperti Yahoo, Facebook, MSN, AOL menawarkan fitur pencari web yang sangat kuat bersamaan dengan sebuah paket yang terintegrasi dari konten dan pelayanan seperti berita, email, message instan, peta, kalender, perbelanjaan, pengunduhan musik, streaming, dan banyak lainnya. Berikutnya adalah service provider. Nah, untuk service provider menyediakan aplikasi web versi 2, web versi 3, dan saat ini sudah masuk ke web versi 4 seperti media untuk berbagi foto, berbagi video, konten yang diciptakan oleh pengguna sebagai layanan dan menyediakan lainnya seperti pengumpulan data online dan cadangan. Nah, di sini ada yang terbaru seperti OpenSea.io untuk transaksi penjualan NFT, Binance untuk penjualan NFT dan cryptocurrency dan lainnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, poin ketiga, yakni dari mana sih e-commerce mendapatkan penghasilannya. Nah, model pendapatan dari e-commerce atau model pendapatan yang akan diperoleh oleh sebuah e-commerce di sini maksudnya adalah perusahaan dapat memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungannya, dan menghasilkan pengembalian atas investasi atau return on investment dengan berbagai metode. Metode pertama adalah pendapatan dari iklan. Nah, pada model pendapatan iklan atau advertising revenue model, sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberlakukan penawaran. Model pendapatan iklan atau model yang paling banyak digunakan dalam e-commerce. Tentu saja, tanpa pendapatan dari iklan, web akan menjadi sangat berbeda dari yang ada sekarang. Konten yang ada di dalam web apapun, mulai dari berita hingga video dan opini, adalah gratis untuk pengunjung karena pengiklan membayar biaya produksi dan biaya distribusi sebagai imbal hasil dari iklan yang ditujukan kepada pengunjung di situ. Situs web yang memiliki pengunjung paling banyak atau yang terspesialisasi dengan tinggi memiliki pengunjung yang berbeda dan bisa mempertahankan perhatian pengguna atau disebut dengan stickiness. Bisa memasang tarif iklan yang lebih tinggi. Contoh, Yahoo mendapatkan hampir keseluruhan pendapatannya dari pemasangan iklan di banner dan lebih sedikit iklan mesin pencari. 95% pendapatan Google diperoleh dari iklan, termasuk penjualan kata kunci atau AdWords, penjualan ruang beriklan atau AdSense, dan penjualan ruang untuk tampilan iklan untuk pengiklan atau double click.
Facebook akan menampilkan sepertiga dari triliunan tampilan iklan yang ditunjukkan ke seluruh situsnya pada tahun 2002. Metode yang kedua adalah model pendapatan penjualan. Dari mana sih model pendapatan penjualan mereka peroleh? Pada model pendapatan penjualan atau sales revenue model, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen seperti Amazon menjual buku, musik, dan produk-produknya. Terus Tani Hub yang menjual tentang produk-produk pertanian dan lainnya. Nah, di sini Apple telah mengawali dan memperkuat pembayaran melalui mikro. Sistem pembayaran mikro atau micro payment system memberi penyedia konten sebuah metode biaya efektif untuk memproses transaksi keuangan yang sangat kecil dengan jumlah yang banyak. Berikutnya adalah model pendapatan pelanggan. Nah, pada model pendapatan pelanggan atau subscription revenue model adalah sebuah situs web yang menawarkan konten dan tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Penyedia konten seringkali menggunakan metode pendapatan ini. Contohnya adalah versi online dari Consumer Report yang menyediakan akses untuk konten premium. Di sini kita bisa lihat hampir seluruh media-media cetak itu beralih kepada model pendapatan pelanggan. Contoh, kompas.com, Sindo, Liputan 6 itu memperoleh pendapatan dari model pendapatan pelanggan. Nah, berikutnya adalah model pendapatan free atau freemium. Pada model pendapatan freemium atau free freemium revenue model, ini artinya perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju dan khusus. Contoh, Google menawarkan aplikasi gratis tetapi memasang tarif untuk layanan premium. Zoom memberikan layanan gratis untuk pengguna biasa tetapi memperlakukan freemium untuk yang spesifik dengan durasi yang lebih lama tanpa terputus serta dapat melakukan pengalihan secara langsung. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, suatu permasalahan yang muncul dari metode free atau freemium ini adalah mengubah orang-orang yang awalnya menjadi freeloader, pelanggan yang menggunakan layanan gratis, untuk akhirnya bersedia menjadi pelanggan produk premium yang berbayar. Gratis bisa menjadi model penyebab kerugian. Itu yang harus dijelaskan. Jadi kadang itu yang membuatkan sesuatu itu merugi. Nah, berikutnya adalah model pendapatan biaya transaksi. Nah, model pendapatan biaya transaksi atau transaction fee revenue model adalah sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Contoh, Mitrans yang melakukan jasa pembayaran untuk semua transaksi. Dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bergerak kepada aplikasi saham gitu. Berikutnya adalah model pendapatan afiliasi. Model pendapatan afiliasi atau affiliate revenue model. Di sini situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atas presentasi penerimaan terhadap penjualan yang terjadi. Contoh, MyPoint mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumen potensial dengan menawarkan kesepakatan spesial kepada anggota-anggotanya. Saat anggota mengambil manfaat dari sebuah penawaran dan melakukan pembelian, mereka mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan produk atau jasa. Selain itu, MyPoint juga menerima biaya referensi atau referral fee. Situs imbal balik komunitas seperti
Opinion, dan Yelp menerima banyak masukan dengan terus memperhatikan konsumen potensial di situs mereka tempat melakukan pembelian. Amazon menggunakan afiliasi yang mengawasi bisnis di situs Amazon dengan meletakkan logo Amazon pada blog mereka. Pembahasan berikutnya adalah jaringan sosial dan wisdom of crowd. Situs jaring sosial menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal, memungkinkan mereka untuk memiliki teman-teman atau teman dari teman mereka sebagai target penjualan, saran pencarian kerja, dan teman baru. Ada Google Plus, MySpace, Facebook, Friendster. Ada untuk orang-orang yang tertarik untuk memperluas pertemanan mereka, sedangkan LinkedIn fokus pada jaringan kerja dan profesi. Pada situs belanja sosial atau social shopping seperti Pinterest, Kaboodle, Disnext, Telhive, kita bisa menukar ide belanja dengan teman. Facebook menyediakan tombol like dan Google menyediakan tombol +1 agar teman kita mengetahui bahwa Anda menyukai sesuatu di beberapa kasus. Pembeli barang secara online, komunitas online juga merupakan tempat yang ideal untuk mempraktikkan teknik pemasaran yang bercabang atau viral marketing teknik. Pemasaran bercabang online atau online viral marketing seperti halnya pemasaran tradisional melalui mulut ke mulut atau word to mouth. Perbedaannya adalah bahwa kata-kata tersebut bisa disebarkan kepada seluruh komunitas online dengan secepat kilat dan bisa tersebar ke orang-orang di lokasi atau geografi yang sangat jauh. Nah, the wisdom of crowd ini artinya menciptakan situs di mana ribuan, bahkan jutaan orang bisa berinteraksi menawarkan perilaku bisnis. Sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk, untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Fenomena ini disebut dengan wisdom of crowd. Beberapa yang berpendapat bahwa orang yang banyak bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang banyak topik atau produk daripada satu orang atau komite kecil yang berisikan orang-orang ahli. Surowiecki, tahun 2004. Tentu saja hal ini tidak selalu terjadi, namun hal ini bisa terjadi dengan cara yang sangat menarik. Di dalam pemasaran, konsep wisdom of crowd menyarankan bahwa perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ribuan konsumennya terlebih dahulu dengan cara membangun hubungan dengan mereka. Lalu mereka akan memahami bagaimana produk atau jasa mereka digunakan, diapresiasi atau ditolak. Mengunjungi komentar-komentar dari konsumen secara aktif bisa membangun kepercayaan dan memberikan pesan pada konsumen bahwa kita peduli tentang apa yang mereka pikirkan dan kita memerlukan saran dari mereka. Nah, perusahaan juga dapat menggunakan wisdom of crowd dalam bentuk prediksi pasar. Prediksi pasar atau prediction market dikembangkan sebagai persaingan pasar yang bersifat peer-to-peer di mana partisipan membuat taruhan dengan hal yang spesifik. Sebut saja 4 bulan penjualan dari produk baru, mendesain produk baru, dan politik pemilihan umum. Di situ. Berikutnya kita akan masuk pemasaran e-commerce. E-commerce dan internet telah mengubah keseluruhan industri dan memunculkan model bisnis baru. Tidak ada industri yang lebih terpengaruh selain pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan email yang telah ditargetkan. Internet memungkinkan long tail marketing. Sebelum keberadaan internet menjangkau masa yang banyak, sangatlah mahal, dan pemasar harus fokus pada konsumen yang paling banyak dengan produk yang terkenal seperti musik, film Hollywood, buku, dan mobil. Sebaliknya, internet memungkinkan pemasar menemukan calon konsumen secara murah untuk produk-produk dengan permintaan yang rendah. Contohnya, internet memungkinkan penjualan musik independen menjadi penguntungan meski dengan sedikit pendengar. Meletakkan tali di sepanjang bisnis tersebut dan kita akan mendapatkan keuntungan. Internet juga menyediakan cara baru, biasanya cepat dan spontan, untuk mendapatkan informasi dari konsumen.
menyesuaikan penawaran produk dan meningkatkan nilai konsumen. Nah, kita akan lihat di sini dari tabel ini. Yang pertama adalah tabel 6.10, yakni pemasaran online dan format iklan dalam miliar US dollar. Yang pertama adalah search engine atau mesin pencari. Pendapatannya adalah 17,6 miliar dolar. Nah, isinya adalah iklan teks ditargetkan dengan spesifik apa yang konsumen cari pada saat belanja dan membeli. Orientasinya adalah terjadinya pembelian. Yang berikutnya adalah display ads atau tayangan iklan. Tayangan iklan menyumbangkan 8 miliar US dollar. Iklan banner atau pop-up dan leave behind dengan fitur-fitur interaktif semakin menargetkan pada perilaku aktivitas individu di web. Pengembangan merek dan penjualan termasuk iklan yang dipajang di blog. Berikutnya adalah video. Video menyumbangkan sekitar 2,9 miliar US dollar. Format yang tumbuh paling cepat, mengikat, menghibur, melakukan target secara spesifik, interaktif, branding, dan penjualan. Berikutnya adalah terklasifikasi dengan pendapatan 2,6 miliar US dollar. Pekerjaan yang deskripsinya adalah pekerjaan, real estate, iklan layanan, interaktif, media yang banyak, dan fokus pada pencarian pengguna, branding, dan penjualan. Berikutnya adalah rich media. Rich media menyumbangkan 1,8 US dollar, yakni isinya adalah animasi, permainan, puzzle, interaktif, target, dan menghibur berorientasi pada branding. Berikutnya adalah generasi pemimpin atau lead generation, menyumbangkan 1,7 miliar. Perusahaan pemasaran yang mengumpulkan penjualan dan calon konsumen online yang potensial dan menjualnya kepada pemasar online. Untuk sebuah tipe promosi berorientasi pada penjualan atau branding. Nah, berikutnya adalah pemberian sponsor. Ini penjualannya sebesar 1,61 miliar US dollar. Di sini termasuk dari pemberian sponsor adalah permainan online, puzzle, perlombaan, kupon yang disponsor oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dan berorientasi pada penjualan. Dan yang terakhir adalah email. Email memberikan pendapatan sebesar 0,22 miliar US dollar per tahun, yakni deskripsinya adalah efektif, alat pemasaran yang terkait dengan banyak media yang potensial, interaktif, dan berorientasi pada penjualan. Berikutnya kita akan masuk ke penjaringan pengunjung situs web. Nah, di sini pada gambar 10.2 penjaringan pengunjung situs web dengan mencarikan klik 1, yakni konsumen melakukan klik pada halaman muka. Gerai dapat melaporkan bahwa pembeli datang dari Yahoo Portal pada jam 2.03 siang, jam 2.30 menit, jam 2.30 menit siang hari, yang memungkinkan bisa membantu atau menemukan pilihan staf untuk pusat layanan konsumen dan seberapa lama ia bisa bertahan di halaman tersebut. Itu. Klik kedua, klik ketiga, klik keempat, klik kelima. Konsumen melakukan klik untuk blus. Memilih blus wanita berwarna putih. Klik untuk barang yang sama dengan warna merah muda. Klik lagi untuk 10 item. Sampai pada akhirnya klik untuk blus warna merah muda akan muncul untuk vendor yang sama ataupun berbeda. Dan klik yang terakhir adalah klik yang ke-6, di mana laman riwayat konsumen. Klik konsumen untuk menutup pencariannya dan meninggalkan situs web tanpa melakukan pembelian. Aksi ini bisa berindikasi bahwa pembeli berubah pikiran atau memiliki masalah untuk keluar dari situs web atau proses pembayaran. Hal seperti ini bisa mengindikasikan bahwa situs web tidak didesain dengan baik. Nah, di sini berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang personalisasi dari situs web.
Nah, cara yang paling sederhana di sini kita akan menjelaskan bahwa antara user dengan situs web itu terjadi komunikasi imbal balik berdasarkan portfolio dan tren pasar terkini ataupun berdasarkan rekomendasi. Di sini. Ini contoh ketika kita melakukan imbal balik pada situs tersebut, kita masuk ke situs web berikutnya. Setelah kita masuk dan kita log off, kemudian kita log on lagi, akan muncul selamat datang kembali. Andi, silakan periksa beberapa rekomendasi berikut. Nah, ini sering sekali terjadi pada situs-situs penjualan seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana sih cara kerja double click pada jejaring pengiklanan. Nah, cara kerja double click pada jaring pengiklanan adalah sebagai berikut. Ini adalah situs penjual, di mana ini adalah pembeli meminta halaman situs anggota jejaring web periklanan di sini. Nah, antara situs penjual dan pembeli itu terkoneksi dalam bentuk meminta dan menyediakan. Nah, setelah itu server akan menyampaikan pada doubleclick.net, yakni server penjual terhubung ke server periklanan doubleclick.net, serta server doubleclick.net yang ini akan membaca cookie dari server yang ada di doubleclick.net yang terhubung dengan profil data pengguna, serta memeriksa database profil yang tersimpan pada database pengguna. Setelah itu, doubleclick.net akan terkoneksi dengan konsumen dari halaman situsnya. Nah, si konsumen juga akan terkoneksi langsung dengan anggota jaringan yang lainnya atau network member firm di sini. Nah, kemudian DoubleClick mengikuti pembeli dari satu situs ke situs lainnya menggunakan program pelacak. Nah, ini disebut dengan bots. Bahkan setiap PC ataupun setiap smartphone yang terkoneksi dengan jaringan doubleclick.net itu pasti tertanam di dalam aplikasinya adalah aplikasi bot yang akan merekod semua kegiatan klik, termasuk preferensi dari pengguna. Nah, jejaring pengiklanan dan pengguna program pelacakannya telah menjadi kontroversi di antara para pendukung keleluasan pribadi dikarenakan kemampuan mereka untuk melacak pembeli individu melalui internet. Jadi hal ini jangan kaget kalau setiap kita membuka suatu aplikasi e-commerce, maka preferensi kita sebelumnya itu akan muncul. Seakan-akan aplikasi tersebut tahu apa yang kita ingini. Padahal aplikasi yang kita buka itu telah melacak, merekod semua aktivitas kita sebelumnya. Jadi aktivitas sebelumnya itu digunakan menjadi dasar untuk untuk kegiatan penawaran pada saat kita masuk ke aplikasi kedua untuk yang kedua kalinya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tabel 10.7, yakni fitur perdagangan yang sifatnya sosial. Di sini social commerce feature dan deskripsinya. Yang pertama adalah say on social, di mana situs web memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam situs melalui halaman jejaring sosial mereka yang terdapat pada Facebook atau jejaring sosial lainnya. Kita bisa menggunakan jejaring Bukalapak, kita bisa menggunakan jejaring pada Kaskus,
Hal ini memungkinkan situs web untuk menerima informasi profil sosial yang bernilai dari Facebook dan lainnya dan menggunakannya untuk usaha pemasaran mereka. Yang kedua adalah kolaboratif shopping atau perbelanjaan kolaboratif. Di sini kita akan menciptakan lingkungan di mana pembeli dapat membagikan pengalaman berbelanja mereka satu sama lainnya dengan melihat produk, berbicara, dan saling mengirim pesan. Mereka dapat berbicara secara online mengenai merek, produk, dan layanan. Berikutnya ada network notification, di mana menciptakan produk tersebut menciptakan lingkungan yang terdapat pembeli, di mana pembeli dapat membagikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu produk, layanan, atau konten, dan membagikan geolokasi mereka. Mungkin berupa sebuah restoran, klub bersama teman-teman, tombol like. Pada Facebook yang terdapat berbagai tempat adalah salah satu contohnya. Berikutnya adalah pencarian sosial atau social recommendation. Nah, memungkinkan lingkungan di mana pembeli dapat meminta saran dari teman-teman terkait pembelian suatu produk, layanan, atau konten. Ketika Google dapat membantu Anda menemukan suatu pencarian sosial, membantu kita mengevaluasi kualitas sesuatu dengan mendengarkan evaluasi dari beberapa teman. Sebagai contoh, sistem rekomendasi pada Amazon dapat menggunakan profil sosial Facebook untuk merekomendasikan produk. Nah, berikutnya kita akan masuk ke poin 6 adalah e-commerce untuk jaringan bisnis to bisnis atau B2B sistem, di mana hubungan B2B akan membentuk suatu kegiatan yang efisien dengan hubungan baru. Nah, e-commerce, business to business atau B2B mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Dengan semakin berkembangnya B2B, transaksi-transaksi tersebut terjalin melalui berbagai macam mekanisme dengan menggunakan internet. Sekitar 80% dari e-commerce B2B secara online masih menggunakan sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik atau disebut dengan Electronic Data Interchange atau ED. Pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer ke komputer di antara dua organisasi atau lebih terkait transaksi standar seperti faktur, pajak, daftar muatan kapal, jadwal pengiriman, pesanan pembeli. Transaksi tersebut ditransmisikan secara otomatis dari sistem informasi ke sistem lainnya melalui jaringan, mengeliminasi cetakan dan penanganan kertas-kertas dan sekaligus memasukkan data dari satu ke yang lainnya. Nah, sistem ED ini kita sudah gunakan dan kita sudah ketahui pada kegiatan sehari-hari. Ketika kita membuka Tokopedia, maka interchange, electronic data interchange terjadi antara pembeli, penyedia jasa, penjual, penyedia logistik, dan pengiriman logistik sampai ke konsumen. Nah, ini adalah menggunakan sistem ED atau electronic data interchange. Nah, di sini kita akan menggambarkan di mana ini merupakan sistem pemasok dan ini merupakan sistem perusahaan. Nah, data yang melakukan atau terjadinya interchange data itu antara shipping data atau data pengiriman, data pembayaran, persyaratan produksi, dan persediaan. Nah, perusahaan menggunakan interchange data Electronic Data Interchange untuk mengotomisasi transaksi e-commerce business to business dan melakukan pengisian ulang persediaan secara terus-menerus. Nah, pemasok dapat mengirimkan data pengiriman kepada perusahaan yang melakukan pembelian secara otomatis. Perusahaan pembelian dapat menggunakan ED untuk menyediakan kebutuhan produksi dan persediaan serta data pembayaran kepada pemasok. Berikutnya adalah kita akan masuk ke pembahasan gambar 10.6 yakni jaringan industri privat. Pada jaringan industri privat
kita melihat di sini, pertama adalah perusahaan. Ini adalah distributor, ini supplier. Nah, ini adalah node-node yang menghubungkan pertukaran data pada perusahaan privat. Nah, di sini kita ambil di mana electronic data interchange mulanya adalah mengotomisasi pertukaran dokumen seperti pesanan pembelian, faktur, pemberitahuan pengiriman. Walaupun masih banyak perusahaan yang menggunakan ED untuk otomisasi dokumen, perusahaan terlibat dalam pengisian ulang persediaan tepat waktu dan produksi berkelanjutan untuk dengan menggunakan ED sebagai sebuah sistem pengisian ulang yang secara kontinu di sini. Jadi pada jaringan industri privat di sini, atau yang lebih dikenal dengan private exchange, menghubungkan perusahaan ke pemasok. Kita lihat ke supplier ke sini nih, ke supplier ke sub-supplier. Terus menghubungkan ke distributor dan partner kunci lainnya sebagai salah satu manajemen rantai pasokan yang lebih efisien dan aktivitas perdagangan yang kolaboratif antara satu dengan lainnya. Jadi ini satu perusahaan karena sifatnya privat, maka dia hanya sifatnya tertutup, mengirimkan informasi permintaan kepada suppliernya masing-masing, the supplier ke sub-supplier, dan mendistribusikan produknya kepada distributor. Dan ini akan berbeda dengan gambar 10.7, yaitu sebuah sistem yang terbuka dalam bentuk jaringan marketplace. Pada jaringan marketplace ini node-nya berdiri sendiri yang menghubungkan antara supplier dan buyer, pembeli, melalui sebuah sistem marketplace. Jadi hub-nya ada di marketplace. Dan contoh seperti jaringan marketplace ini seperti yang terjadi pada Tokopedia, Lazada, Shopee, Alibaba, dan lainnya. Nah, sedangkan yang untuk jaringan privat itu terjadi pada Amazon, ya. Industri jaringan swasta yang ini, atau disebut dengan private industrial network, umumnya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan situs web aman yang terhubung dengan pemasok dan partner kunci bisnis lainnya. Ya kan? Jaringan ini dimiliki oleh pihak yang melakukan pembelian, dan ia mengizinkan perusahaan dan pemasok menyalur dan partner bisnis yang telah ditetapkan untuk membagikan rencana produk dan pengembangan pemasaran, jadwal produksi, manajemen persediaan, komunikasi di dasar struktur termasuk grafik dan email. Istilah lain untuk jaringan industri swasta disebut dengan private exchange, ya kan? Oke. Baik, demikian materi tentang bisnis dan teknologi pada e-commerce. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.